Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas S8O ingin mempresentasikan tugas proyek akhir untuk mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan dengan judul Sistem Prediksi Jumlah Peserta Webinar dengan Kampanye Organik Menggunakan Algoritma Adeline. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yakni yang pertama ada Duya Fitarani dan saya sendiri, Gidia Safitri. Jaringan syaraf tiruan atau JST adalah metode dalam kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola, belajar dari data, dan membuat prediksi atau keputusan. Untuk cara kerjanya, yang pertama dia menerima input atau data, yang kedua diproses melalui neuron yang saling terhubung, yang ketiga bobot diperbarui selama proses pelatihan agar hasil semakin akurat, dan yang keempat menghasilkan output berupa prediksi atau klasifikasi. Kemudian komponen utama dari JST yang pertama input layer yaitu menerima data, yang kedua ada hidden layer yaitu melakukan proses pembelajaran, yang ketiga ada output layer yaitu menghasilkan hasil akhir. Nah, yang keempat, dia juga ada weight dan bias, yaitu menentukan pengaruh setiap input. Kelebihan dari JST sendiri, dia mampu mengenali pola yang kompleks, mampu belajar dari data secara otomatis, dan banyak digunakan untuk prediksi dan klasifikasi. Untuk contoh penerapan JST yang banyak kita ketahui ada pengenalan wajah atau face recognition, pendeteksi spam email, prediksi harga saham, diagnosis penyakit, dan yang akan kita bahas yaitu prediksi jumlah peserta webinar. Selanjutnya kita akan membahas Adeline itu sendiri. Adeline merupakan singkatan dari Adaptive Linear Neuron. Adeline digunakan untuk klasifikasi sederhana. Selain itu, Adeline juga dapat digunakan untuk regresi dengan arsitektur yang mirip dengan perseptron. Pada tabel di sebelah kanan ditampilkan perbedaan antara perseptron dan Adeline. Perbedaannya adalah pada saat training, perseptron menggunakan output yang sudah melalui threshold, sedangkan Adeline menggunakan output linear. Kemudian pada proses update bobot, perseptron melakukan pembaruan berdasarkan hasil klasifikasi, sedangkan Adeline berdasarkan error. Dari sisi stabilitas, perseptron kurang stabil, sedangkan Adeline lebih stabil. Lalu untuk fungsi loss, perseptron tidak memiliki fungsi loss yang eksplisit, sedangkan Adeline menggunakan mean squared error atau MSE. Kemudian arsitektur Adeline. Nah, komponen utama Adeline terdiri dari input, yaitu X1 sampai Xn, kemudian bobot atau weight yaitu W1 sampai Wn, bias atau B, dan output linear yaitu Y. Nilai output dihitung menggunakan persamaan Y sama dengan F dari net sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI dikali WI ditambah B. Pada proses training, output yang dihasilkan masih berupa output linear dan belum menggunakan threshold. Algoritma Adeline. Berikut adalah langkah-langkah algoritma Adeline. Tahap pertama adalah inisialisasi, yaitu menginisialisasi bobot W1 sampai Wn dengan nilai 0, bias sama dengan 0, menentukan learning rate atau alpha, dan menentukan toleransi error. Tahap kedua adalah menghitung output menggunakan rumus Y sama dengan sigma XI dikali WI ditambah B. Tahap ketiga adalah menghitung error menggunakan rumus E sama dengan T min Y lalu dikuadratkan. Selanjutnya dilakukan update bobot dengan bias menggunakan persamaan. Untuk update bobot, persamaan WI baru sama dengan WI lama ditambah alpha T min Y dikali XI. Kemudian untuk update bias, yaitu B baru sama dengan B lama ditambah alpha T min Y. Proses tersebut diulangi hingga perubahan bobot atau delta W menjadi kecil, yaitu lebih kecil atau sama dengan toleransi, atau sampai iterasi selesai. Deskripsi umum aplikasi. Aplikasi ini dirancang untuk dapat memprediksi jumlah peserta webinar organik yang hadir berdasarkan data registrasi webinar sebelumnya selama 2 tahun terakhir. Data yang dilatih adalah total jumlah undangan atau invitation, total jumlah registrasi melalui LinkedIn, total jumlah registrasi melalui Zoom, dan total peserta yang hadir. Output yang diproses dari aplikasi adalah jumlah prediksi peserta yang hadir untuk webinar mendatang dengan menggunakan metode Adeline dengan error rate sementara adalah 30% atau setara dengan 9 peserta. Adapun alur kerja aplikasi dimulai dari input data webinar. Selanjutnya data dinormalisasi. Setelah itu data diproses menggunakan model Adeline. Model kemudian menghasilkan prediksi jumlah peserta. Terakhir, hasil prediksi ditampilkan sebagai output kepada user. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi prediksi webinar tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang kita butuhkan adalah jumlah total invitation atau undangan. Yang kedua, jumlah total
peserta yang meregistrasi di LinkedIn, dan jumlah total peserta yang meregistrasi di Zoom. Serta di sini terdapat dua workflow, di mana manual registration adalah peserta yang meregistrasikan diri mereka sendiri ke Zoom, dan assisted registration adalah peserta yang diregistrasikan oleh panitia ke Zoom. Sebagai contoh, jika kita menyebar 10.000 undangan dan kita mendapat 500 registrasi di LinkedIn serta 250 registrasi di Zoom, dan workflow-nya merupakan assisted registration, keluar angka prediksi peserta webinar yang akan datang adalah 76 orang, yang dimana sudah kita kategorikan juga 76 itu sebagai performance yang tinggi atau sebagai hasil yang baik atau high performance. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Edaline berhasil digunakan untuk memprediksi attendance webinar. Model memanfaatkan data historis webinar sebagai data pelatihan. Kemudian hasil prediksi yang dihasilkan dapat membantu proses perencanaan webinar. Sekian presentasi proyek akhir untuk mata kuliah jaringan syaraf tiruan oleh kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.